Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurina Dian Parahita, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024 Universitas Negeri Surabaya bidang studi seni budaya. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka memenuhi persyaratan uji kinerja di unit kerja saya yaitu SMA Negeri 4 Yogyakarta. Mohon izin Bapak Ibu penguji untuk memberikan masukan bagi video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Semoga dengan berdoa mendapatkan keberkahan di hari ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Yang kemarin tidak masuk, sudah masuk belum? Siapa kemarin ya yang tidak masuk? Aditya, sudah masuk belum? Oh, sudah sehat? Alfa, Anggito, Anggun, Anastasia, Akila, Ardiasti, Zulfianti Nurul. Ya, berarti dia Aldin ya yang tidak masuk. Kita doakan semoga dia lekas sembuh, terus bisa berangkat ke sekolah kembali. Ya, masih ingat gak kalian sama materi yang minggu lalu pernah diajarkan? Masih ingat? Oh, coba Mbak. Kemarin sempat belajar tentang irama, ketukan, bentuk notasi, sama melodi. Ya, kemarin belajar tentang irama. Irama kalian di sana belajar ketukan ya. Terus ada melodi juga. Kalian nyanyi-nyanyi ya kemarin ya? Nah, ini ketukan dalam irama. Kemarin kalian sudah belajar ini ya. Di ujian kemarin juga ada toh. Siapa yang salah? Banyak. Ayo. Jangan kebalik ya. Ini adalah bentuk ketukan dalam irama, bentuknya notasi balok ya. Kemudian ada melodi. Ada yang bisa membedakan bedanya nada sama melodi? Kalau nada, berapa nadanya? 1. Kalau melodi? Banyak ya. Jadi rangkaian nada-nada yang disusun membentuk sebuah kalimat. Nah, seperti kalimat bahasa Indonesia. Ada beberapa kata terus titik. Nah, kalau yang melodi juga seperti itu. Jadi beberapa nada selesai gitu ya. Nah, di sini siapa yang suka menyanyi? Oh, sudah tahu semua ya kalau Fazil suka menyanyi ya. Coba Mas Fazil jelaskan. Bagaimana cara kamu ketika mempelajari sebuah lagu? Biasanya saya kalau cara mempelajari sebuah lagu tuh awalnya dengerin dulu lagunya, diulang 2 kali 3 kali, habis itu dihafalin liriknya baru dicoba. Ya, terus Fazil katanya kalau mempelajari didengarkan, berulang-ulang, dicoba, terus dinyanyikan gitu ya. Ada yang sama? Caranya gitu ya. Itu adalah cara orang mempelajari lagu dengan cara mendengarkan. Nah, jadi nanti kita akan belajar mempelajari sebuah lagu ya, tapi dengan teknik yang berbeda. Kalau tadi Mas Fazil dan teman-teman yang lain mungkin dengan cara mendengarkan, kita nanti akan belajar menggunakan teknik solmisasi. Nah, tujuannya apa pembelajarannya? Peserta didik mampu mengaplikasikan unsur musik melodi yaitu notasi angka berupa solmisasi dalam sajian musik secara berkelompok dengan aktif dan percaya diri. Jadi nanti gambaran kegiatannya adalah nanti Bu Nurina akan kelompokkan kalian dalam beberapa kelompok, nanti menyanyikan lagu dengan solmisasi. Ada yang sudah tahu solmisasi itu apa? Solmisasi? Nggak tahu ya? Sol, mi, sa, si. Kok seperti menyanyikan aja ya?
itu solmisasi. Nah, kita akan belajar ini. Tapi sebelum ke sana, kita bahas tentang notasi melodi. Jadi kalau kita mau mempelajari melodi, kita pasti mempelajari notasi melodi. Ada dua notasinya apa saja? Ya, notasi balok dan notasi angka. Kalau kemarin kalian belajar irama tentang ketukan-ketukan, itu kalian mempelajarinya notasi balok. Ya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari notasi angka yang simbolnya disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau yang notasi balok seperti bentuk kecambah ya. Nah, kalau notasi balok harus ditempatkan pada garis para nada. Kalau notasi angka tidak perlu, hanya menuliskan angka-angkanya saja. Nah, ini notasi balok. Nah, ini notnya, ini garis para nadanya. Nah, kalau notasi angka, ada notasi yang meliputi beberapa nada, 1 sampai dengan 7. Dan itu ada pembedanya. Kalau nada yang sedang, di sini dia tidak pakai titik sama sekali ya. Kalau pakai titik di bawahnya, dia artinya lebih rendah. Atau oktav di bawahnya yang tanpa titik. Kebalikannya, kalau titiknya di atas, berarti 1 oktav lebih tinggi daripada yang biasa tadi ya. Jadi kalau ini ada berapa oktav? 3 ya. 1, 2, 3. Bagus. Nah, lalu bagaimana cara membaca notasinya? Nah, yaitu dengan cara solmisasi. Dari tadi dikatakan terus sih solmisasi. Jadi sebenarnya solmisasi itu apa? Coba dibaca Mas, yang paling depan ya. Baca aja. Solmisasi adalah sistem menempatkan sebuah suku kata berbeda ke setiap not dalam skala musik. Dalam bahasa Indonesia, ketujuh suku kata yang normalnya dipakai untuk praktik adalah do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Dengan skala kromatik naik di ri, fi, sel, li, dan turun sa, le, sal, mara. Ya, jadi solmisasi adalah teknik dalam menyajikan sebuah nada berupa kata-kata. Kata-katanya itu apa? Yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini di bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris si-nya itu kadang ti. Sol, la, ti, do. Tapi kalau di Indonesia sol, la, si, do gitu ya. Nah, terus di rivisali salesal itu di mana? Kalau kalian menemukan notasi angka yang dia ada di coret-coret itu loh. Misalnya ada do, ini do ya, dicoret jadi di. Re jadi ri. Nah, kalau sale itu posisi coretannya beda. Li, kalau li itu gini. Kalau le itu gini. Tuh, beda kan? Itu berbeda posisinya. Karena dalam piano itu nanti posisinya berbeda. Ya, siapa yang masih belum hafal tentang urutan ini? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do angkanya berapa? Re angkanya? Mi? 4? 5? 6, 7. Sekarang coba dibalik ke sini. 1. Solmisasinya do. 4. 6. 2. Mi angkanya berapa? Si angkanya berapa? Ayo 6, 7. Sol 5 apa 6? 5. Ya, siapa yang masih gini? 5. Sol 7. Si. Nah, siapa yang masih gitu? Ya, di sini kita akan belajar biar lebih hafal itu ya. Karena nggak mungkin kita membaca notasi angka, misalnya ada notasi nih. Sol, mi, fa, re, gitu. Kita bacanya 5, 3, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, kan nggak mungkin gitu ya. Kalian kalau nggak bisa nyanyi itu, kalau baca pianika misalnya gitu, hafalin angkanya. Kalau baca angka itu tidak ada nadanya. Tapi kalau membaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu ada tingkatannya. Sol sama re tinggi mana? Re
sama fa tinggi mana? Si sama mi titik atas. Re sama sol titik bawah. Ya, bagus. Jadi itu setiap nada itu pasti nadanya beda ya. Nggak mungkin kemarin kan Bu Nurina udah tes kalian ya. Nadanya diganti-ganti, tapi kalian tetap nah berarti kalian belum bisa merasakan sebuah nada. Jadi kalau untuk belajar menyanyi, teknik yang lain selain mendengarkan adalah dengan solmisasi. Kalau kalian hafal do re mi fa sol la si do, si la sol fa mi re do. Lompat-lompat juga bisa. Do mi re fa mi sol fa la sol si la do, do la si sol la fa sol mi fa re mi do. Do re do mi do fa do sol do la do si do do. Do si do la do sol do fa do mi do re do do. Ini sudah hafal gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau ada notasi gitu ya, thread do mi sol mi do. Nah, baca udah tahu karena kita hafal posisinya ya. Nah, kita belajar ya. Sekarang membaca notasi angka. Sekarang dibaca solmisasinya dulu. Ini apa? Ini? Ya. Ketukannya sudah tahu belum? Nah, ini cara membacanya ya. Nah, kemarin kan kalian belajarnya baru notasi balok ya. Jadi bedanya sama notasi angka apa? Kalau notasi balok yang bunder gini 4 ketuk, ya toh? Kalau notasi angka ini notasi ceritanya do ya. Titiknya tambah 3. Jadi do-nya ini 1 ketuk ditambah 3. Titik 3 berarti 4 ketuk. Kalau 2 ketuk ini 1 tambah 1 jadi 2 ketuk. Kalau 3 ketuk titiknya berapa? Titiknya 2. Mengikuti notasi ya. Ini 1 ketuk, setengah ketuk ini ada garisnya sama. Kalau ini ditandai dengan bendera, ya toh? Kalau ini ditandai dengan garis di atasnya. Jadi dia bunyinya 1 ketuk ada 2 nada. Ta 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 ta. Ini kalau yang ini. Kalau yang ini gimana? 1 ketuk dibagi 4. Ta 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 tua gapat tua gapat tua gapat tua gapat. Jadi kalau nada misalnya ada do re mi fa tapi ada garisnya 4 gini berarti do re mi fa do re mi fa do re mi fa. Kalau dia kayak gini terus ini berarti do re mi fa. Bisa membedakan? Kita kembali ke nada ini. Kalau 0 itu apa? Yang nggak tahu, 0 itu adalah tanda istirahat. Jadi dia tetap ada dalam irama tersebut tapi dia diam. Jadinya toa kapat mi re do mi mi panjang 2 ketuk off mi re. Oke, stop. Coba saya iringi ya. Toa kapat 1. Nah, tepuk tangan. Nah, sekarang Bu Nurina akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini sudah Bu Nurina kelompokkan berdasarkan kemarin asesmen diagnostik ya. Bu Nurina lakukan dengan cara Bu Nurina mengirimkan Google Form kepada kalian terkait dengan materi hari ini. Dan kemarin Bu Nurina juga menanyakan, mengetes kalian perihal tentang solfeggio. Solfeggio itu adalah kepekaan dalam mendengarkan musik. Nah, Bu Nurina akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok tapi dengan materinya hanya 2. Jadi 2 kelompok membaca notasi dengan materi yang sama. Terus nanti akhirnya 2 kelompok ini kan 4 ya. 1A, 1B, 2A, 2B. Nanti presentasi ke depannya 1A sama 2B. 1B sama 2B. Nanti maju ke depan menyanyi gitu ya. Itu perbedaannya di apa? Perbedaannya ada di pembagian suara.
Jadi ada suara 1 dan suara 2. Kemudian medianya juga beda. Yang suara 1 kalian mendengarkan lagunya aja. Nanti Bu Nurina kirimkan link lagu yang akan kalian pelajari. Coba kalian mengamati. Tapi kalian coba menyanyikannya dengan solmisasi. Bukan syairnya ya, tapi solmisasinya. Terus kemudian yang suara 2, kalian menggunakan patokan aplikasi Real Piano. Kemarin Bu Nurina sudah meminta kalian untuk mendownload ya. Itu diganti aja, bisa muncul do re mi-nya muncul. Jadi ketika ada nada yang kalian nggak tahu, pencet aja, dengerin aja, ikuti nadanya. Nanti kita coba bareng-bareng berdua sama kelompok 1. Nanti bareng baru maju ke depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Bu Nurina bacakan kelompoknya. Nanti pembagiannya duduknya gini. 1A di sini, 1B di sana. 2A di sini, 2B di sana. Kelompok 1A, ini ya didengarkan ya. Aditya, Alfa, Anggito, Aflah, Anggun, Keisha Maulidia, Syafa, dan Aurelia. Nanti duduknya sebelah sini. Kemudian yang kedua ada Dia, Aldin, bukan, salah. 1B maksudnya. Dia, Aldin, Moafda, Rafif, Anas, Akila, Nikmatul, Novita, Revana, dan Trialisa. Kemudian kelompok 2A nanti ada di sini ya. Fadlur Rahman, Fazil, Hisham, Ardiasti, Felicia, Gendis, Nadia, Natania, sama Sylvia. Kemudian 2B yang belakang sana nanti ada Muhammad Aftan, Muhammad Zaki, Rifki, Kinanti, Kirana, Liftria, Quesya, Rasita, dan Zulfianti. Silakan, dalam hitungan 2 menit sudah ada di posisi kelompoknya masing-masing. Bawa alat tulis ya, tapi ya. Boleh. Bawa alat tulis ya, karena harus ada yang kalian kerjakan. Untuk khusus lagunya, kalian mengerjakan sesuai dengan pembagian kelompok ya. Jadi yang kelompok 1A dan 1B, kalian menuliskan yang solmisasi suara 1 saja. Yang suara kelompok 2A, 2B menuliskan solmisasi suara 2, gitu ya. Tulisannya, solmisasinya di bawahnya notasi ya. Misalnya do, mi, re, gitu. Yang sudah selesai menuliskan notasinya, silakan kalian mendengarkan lagunya bagi yang kelompok 1. YouTube-nya sudah Bu Nurina kirim di grup ya. 1A, 1B sama. Dengarkan, nanti kalau sudah boleh dicoba pakai ya. Dicoba, dengarkan, terus kalian ikuti bukan syairnya, tapi ikuti pakai solmisasinya.
Bareng dulu, habis itu dua kelompok pasangan menuju ke depan. Bareng dulu, satu kelas. Ya, gimana pembelajarannya? Susah apa gampang? Gampang ya. Yang susah adalah ketika menyanyikannya dengan dua suara yang berbeda, bagaimana caranya biar tidak terpengaruh satu sama lain. Ya, kita ke kesimpulan sekarang. Ada yang bisa membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh ya, Mbak Raisita. Raisita siapa Mbak namanya ya? Rasita ya, bukan Raisita ya? Coba jelaskan. Kita sudah belajar apa sih hari ini? Jadi kesimpulannya itu kita jadi bisa tahu cara perbedaan suara 1 sama 2 dengan cara menerapkan solmisasi ya. itu Bu. Ya. Jadi kita sudah belajar solmisasi. Berarti bisa diambil kesimpulan nggak solmisasi itu diambil dari apa? Sol itu 5, mi 3, sa itu berapa ayo? Si dicoret, jadinya sa. Jadinya kita sudah belajar apa sama-sama? Solmisasi. Jadi kalau di awal tadi teknik cara belajar menyanyikan lagu adalah dengan cara mendengarkan, terus dilatih, terus dicoba. Kalau menggunakan teknik solmisasi itu kalau ada notasinya ya, ada notasi angkanya, kalian coba menyanyikan dengan solmisasi.
solmisasi. Kan nggak mungkin kalian nyanyinya pakai 1 3 2 1 7, kan nggak mungkin gitu ya. Pasti pakai do re mi-nya. Itu mempermudah para penyanyi untuk menyanyikan juga. Jadi untuk menebak nadanya juga pakai solmisasi ya. Oh itu nadanya harusnya si. Oh ini harusnya sol. Itu pasti ada solmisasi. Nah sekarang kita masuk ke refleksi ya. Silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di kuis, sebuah kuis ya. Senang, menyenangkan, senang, seru sekali, senang, happy. Nah, Jos, mantap. Di tantangannya ya, tinggi rendahnya nada, menyuarakan tinggi. Membaca, mencari semua jawaban. Bisa, alhamdulillah, pada bisa ya. Ke satu pemain memberikan hati, tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah ya sudah kita lewati pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, ya HP-nya taruh dulu, sudah nggak pakai HP lagi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih tentang melodi. Kalau kemarin kita nyanyi tanpa tahu cara membacanya, sekarang kita mempelajari cara membaca melodi menggunakan solmisasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tangga nada. Jadi bagaimana tangga nada itu bisa diubah-ubah menyesuaikan suara penyanyinya, begitu ya. Oke, terima kasih ya semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kita akhiri dengan membaca doa dulu ya. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bu Nurina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.